Bayangkan sebuah bangsa besar yang berabad-abad dijajah, namun tetap menyimpan harapan akan kebebasan. Dari rahim sejarah itulah lahir seorang pemimpin besar bernama Kusno Sosrodihardjo, yang kemudian dikenal dunia sebagai Insinyur Soekarno. Ia lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Sejak kecil, ia sering sakit-sakitan, sehingga namanya diganti menjadi Soekarno dengan harapan hidupnya lebih kuat. Bung Karno tumbuh dalam keluarga sederhana yang syarat nilai disiplin dan pendidikan. Ayahnya seorang guru Jawa, ibunya berasal dari Bali. Perpaduan budaya itu menumbuhkan dalam dirinya sikap terbuka, berani, dan teguh pendirian. Sejak kecil, ia dikenal gemar membaca kisah perjuangan tokoh dunia. Hal ini membentuk semangat nasionalisme yang kelak membawanya menjadi tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat, lalu melanjutkan ke LS di Mojokerto. Karena kecerdasannya, ia diterima di HBS Surabaya. Di kota inilah ia tinggal bersama Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam. Dari Cokroaminoto, Soekarno belajar politik, strategi pergerakan, dan pentingnya persatuan umat. Setelah lulus HBS, ia melanjutkan studi di Teknis Hogeschool Tebendong, sekarang ITB, mengambil jurusan teknik sipil. Pada tahun 1926, ia berhasil meraih gelar insinyur. Meski terdidik sebagai ahli teknik, Bung Karno justru lebih tertarik membangun semangat kebangsaan. Ia memiliki kemampuan orasi luar biasa yang mampu membakar hati pendengar. Dalam dirinya, ilmu pengetahuan bertemu dengan semangat perjuangan. Pendidikan tidak membuatnya sekadar mengejar jabatan, melainkan menjadikannya tokoh yang mengabdikan kecerdasan dan jiwa untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan bekal ilmu dan tekad, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, pada 1927. Partai ini bertujuan jelas, merebut kemerdekaan melalui kekuatan politik rakyat, bukan sekadar kompromi dengan penjajah. Bung Karno aktif berpidato, menulis, dan menyebarkan gagasan kebangsaan. Suaranya lantang, kata-katanya menggetarkan hati rakyat. Namun, aktivitas itu membuat Belanda resah. Pada 1929, ia ditangkap dan dipenjara di Bandung. Di balik jeruji, Soekarno menulis pledoi terkenal berjudul Indonesia Menggugat, yang berisi kritik tajam terhadap kolonialisme dan seruan persatuan bangsa. Meski berkali-kali dipenjara dan diasingkan, semangatnya tidak pernah padam. Ia justru semakin matang sebagai pemimpin. Keberanian Bung Karno menjadikan dirinya simbol perlawanan rakyat. Rakyat melihat padanya sosok yang bukan hanya pemimpin partai, melainkan calon pemimpin bangsa yang siap memikul tanggung jawab besar. Momen puncak perjuangan Bung Karno terjadi pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, peluang emas kemerdekaan terbuka. Pada pagi hari yang penuh sejarah, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Dengan suara lantang, ia menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Peristiwa itu disambut sorak-sorai rakyat, air mata bahagia, dan semangat kebangsaan yang membara. Proklamasi bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan bangsa baru. Bagi Soekarno, hari itu adalah bukti bahwa mimpi besar bisa terwujud melalui tekad, keberanian, dan persatuan. Indonesia berdiri sebagai negara merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Bung Karno bukan hanya pembaca teks, tetapi simbol lahirnya sebuah bangsa yang berdaulat, penuh keyakinan untuk menatap masa depan dengan percaya diri. Seusai proklamasi, Soekarno diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Tugas yang diemban sangat berat, mempersatukan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, suku, dan budaya. Bung Karno menegaskan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai dasar persatuan. Ia juga mengobarkan semangat revolusi untuk membangun bangsa yang baru merdeka. Bung Karno dikenal piawai berpidato,
Kata-katanya selalu membangkitkan kepercayaan diri rakyat. Ia membawa Indonesia aktif di dunia internasional. Salah satunya lewat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang menyuarakan solidaritas negara-negara terjajah. Di mata rakyat, Bung Karno adalah simbol kebanggaan. Ia meyakinkan bahwa Indonesia bukan bangsa kecil, melainkan bangsa besar yang mampu sejajar dengan negara lain. Peran ini membuatnya dihormati tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional. Meski dihormati, perjalanan Bung Karno penuh tantangan. Memimpin negara baru bukan hal mudah. Indonesia menghadapi krisis ekonomi, konflik politik, dan tekanan internasional. Situasi semakin rumit pada pertengahan 1960-an. Polemik politik dan peristiwa 1965 mengguncang negeri. Posisi Bung Karno kian terpojok. Pada 1967, melalui sidang MPRS, ia resmi dicabut mandatnya sebagai presiden. Jabatan beralih kepada Jenderal Soeharto. Masa ini menjadi babak paling berat dalam hidupnya. Bung Karno hidup dalam keterbatasan, kesehatannya menurun, dan ia terasing dari hiruk-pikuk politik. Namun, meski tak lagi berkuasa, rakyat tetap mengingatnya sebagai pemimpin sejati. Bung Karno telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan hidupnya demi bangsa. Ia bukan hanya tokoh politik, melainkan simbol keberanian dan pengabdian tanpa batas. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta, lalu dimakamkan di Blitar, berdampingan dengan ibundanya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam. Namun, jasa dan pemikirannya tetap hidup dalam sanubari bangsa. Ia dikenang sebagai sang proklamator, bapak bangsa, sekaligus presiden pertama yang mengukir sejarah. Warisan Bung Karno tidak hanya berupa kemerdekaan, tetapi juga semangat persatuan, keberanian, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak. Ia meninggalkan Pancasila, pidato-pidato yang membakar jiwa, dan teladan untuk tidak takut menghadapi tantangan. Pesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, menjadi pengingat bagi generasi penerus. Dengan mengenang perjuangan Bung Karno, kita belajar arti cinta tanah air yang sejati. Ia membuktikan bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan keberanian dan persatuan. Semangat itu harus terus kita jaga demi Indonesia yang lebih maju.